Bab 651 lihat situasinya. Ketika mereka mendengar bahwa Ye Feng telah mengalahkan geng Cheoxin hanya dengan satu pedang, para wanita itu semua tercengang. Aku tidak menyangka seni bela diri Ye Feng begitu kuat. Aku sebenarnya tidak tahu sebelumnya. Ya, aku hanya tahu dia jenius dalam bisnis. Aku tidak menyangka seni bela dirinya begitu hebat. Dia mampu berjuang keluar dari kepungan ratusan orang. Dia bisa memaksa Gao Junming berlutut. Mungkin tidak ada orang lain selain Yang Cheng, kan? Tentu saja. Apalagi yang tidak bisa dilakukan Feng Feng kita. Wajah wanita itu memerah dan mata mereka berbinar. Mereka juga orang-orang yang telah melihat dunia. Bakat muda macam apa yang belum mereka lihat. Namun, pemuda tampan seperti Ye Feng yang mampu menghasilkan uang sangatlah langka. Sekarang, ditambah dengan rasa aman yang luar biasa kuat, hal itu menjadi lebih berharga. Terutama ketika dia mendengar bahwa Ye Feng telah membawa Zhuang Xiaojiao dan berhasil menerobos pengepungan ratusan orang, dan bahkan memaksa Gao Junming untuk berlutut dan mengakui kesalahannya, dia seperti seorang jenderal di zaman kuno. Wanita mana yang tidak menyukai pria seperti itu? Beberapa wanita langsung bertanya dengan tidak sabar. Wanita yang membocorkan rahasia itu menenangkan emosinya dan meneruskan penjelasannya. Lalu, Ye Feng mengajukan dua permintaan kepada Gao Junming. Pertama, ia harus menyumbangkan semua asetnya ke badan amal tersebut. Kedua, ia harus membubarkan geng Cheoxin. Cek, cek, cek. Lihat situasinya. Pantas saja jalannya makin lebar. Ya, uang Gao Junming memang kotor. Menyumbangkannya ke badan amal bisa dianggap perbuatan baik. Geng Cheoxin memang jahat, seharusnya sudah dibubarkan sejak lama. Ye Feng melakukannya dengan baik. Saya semakin menyukai pemuda ini. Dia tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki rasa keadilan yang tinggi. Terus kenapa kalau kamu suka? Dengan penampilanmu, apa Ye Feng akan menyukaimu? Ada apa dengan penampilanku? Aku baru saja pergi ke Korea bulan lalu. Di sana mahal sekali, iya. Dengan wajahmu, rasanya seperti gempa berkekuatan 12 skala Richter. Berapapun uang yang dihabiskan untuk bantuan bencana, itu tetap saja hanya setetes air di lautan. Kamu bicara seolah-olah kamu sangat cantik sehingga Ye Feng akan menyukaimu meskipun dia tidak menyukaiku. Sulit dikatakan. Bagaimana kalau Ye Feng suka tipeku? Kalau sudah waktunya, aku akan membutakan mata anjingmu. Berhentilah bermimpi, Ye Feng milikku. Kaulah yang sedang bermimpi. Lei Chunfang, yang mendengarkan para wanita ini berebut kasih sayang Ye Feng, tak kuasa menahan tawa. Para wanita itu benar-benar bosan. Mereka bertengkar tanpa henti hanya karena hal-hal sepele. Kecerdasan mereka sungguh mengkhawatirkan. Apa mereka tidak berpikir dengan kekuatan Ye Feng, wanita macam apa yang tidak bisa ia dapatkan? Kenapa ia harus jatuh cinta pada sekelompok wanita tua pemalas seperti mereka? Sekalipun dia menyukai perempuan yang lebih tua darinya, itu bukan giliran mereka. Kalau memang giliran siapapun, seharusnya giliran dia. Perbedaan antara mereka dan para wanita ini adalah bahwa di pesta pria, suasana hati setiap orang jauh lebih rumit. Setelah mendengarkan seluruh proses konflik antara Ye Feng dan Gao Junming, semua orang terdiam. Setelah sekian lama, akhirnya seseorang berbicara dengan masam. Ye Feng ini terlalu sombong. Sejak dia datang ke Yang Cheng, dia tidak pernah berhenti sehari pun. Dia baru saja memenjarakan Ye Cheng, dan sekarang dia malah memprovokasi Gao Junming. Orang-orang lain yang memimpin juga mulai berbicara dengannya. Tapi dia memang punya hak untuk bersikap sombong. Di seluruh Yang Cheng, siapa yang bisa memaksa Gao Junming berlutut? Ya, bisa memenjarakan Ye Cheng dan memaksa Gao Junming berlutut, dua hal ini saja sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Saya selalu berpikir dia tidak punya dasar apapun di Yang Cheng dan tidak akan bisa bersikap sombong selama beberapa hari. Sekarang sepertinya saya salah. Tuan Wei masih yang paling bijaksana. Melihat situasinya tidak tepat, ia segera menemui Ye Feng untuk memohon ampun. Beginilah cara seseorang bisa membungkuk dan meregang. Semua orang memandang Wei Changfeng yang duduk di sudut. Semenjak dia secara terbuka memohon pengampunan dari Ye Feng, dia telah menjadi bahan tertawaan seluruh Yang Cheng. Semua orang menertawakannya karena bersikap lunak. Tuan Wei yang agung bahkan berlutut dan meminta maaf kepada seorang pemuda. Tetapi pada saat ini, orang-orang ini tiba-tiba memahaminya. Ye Feng bahkan bisa memaksa gangster seperti Gao Junming untuk berlutut, apalagi yang lain. Wei Changfeng sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Ye Feng sangat kuat dan berani, dan dia tidak takut pada apapun, namun, dia tidak menyangka hal itu menjadi begitu besar hingga berani memprovokasi Gao Junming. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dia tidak hanya memprovokasi, tetapi dia juga dapat lolos tanpa cedera. Hal ini membuatnya mengevaluasi kembali kekuatan pemuda ini. Mustahil baginya untuk tidak membenci Ye Feng sama sekali. Dia hanya menunggu kesempatan, menunggu Ye Feng jatuh. Selama Ye Feng kalah, dia akan menjadi orang pertama yang bangkit dan membalas.
Dia akan membalas penghinaan yang diterimanya sebelumnya. Namun kini, harapan itu tampaknya semakin menipis. Jika Gao Junming dari geng Cheoxin saja tidak dapat mengalahkannya, siapa lagi di Yang Cheng yang mampu? Tentu saja Tuan Ye luar biasa. Saya bahkan bisa memprediksi bahwa dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia pasti akan menjadi petinggi di Yang Cheng. Dia menekan emosi yang rumit di hatinya dan segera memuji Ye Feng. Mendengar ini, yang lain mengangguk setuju. Tuan Ye memang jenius yang langka. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk berada di era yang sama dengan seorang jenius seperti itu. Setelah kejadian ini, siapa lagi yang bisa menghentikan kebangkitannya? Seolah-olah aku sudah bisa melihat bintang yang bersinar perlahan terbit. Sepertinya di masa depan, kita, orang-orang tua, harus bertindak sesuai dengan ungkapan Tuan Xiao Ye ini. Lain kali, kita akan mengadakan perjamuan dan mengundang Tuan Ye untuk berbincang. Ide ini bagus, saya sangat setuju. Semua orang memuji Ye Feng, tetapi tidak seorang pun tahu apa yang mereka pikirkan. Bab 652 Anak Tidak Sah Keluarga Ye. Di sisi lain, dalam perjalanan kembali ke hotel, Ye Feng menerima telepon ucapan selamat dari Luo Jingyuan, Chen Qiusan, Hu Renyu, dan lainnya. Mereka juga memuji penampilan Ye Feng hari ini. Lagi pula, Gao Junming terkenal di kota itu, dan tidak banyak orang yang berani menantangnya. Ye Feng adalah yang pertama, dan dia memiliki keunggulan mutlak. Mengirim ibu dan anak itu ke pusat penahanan sungguh tak terbayangkan. Namun, Ye Feng sangat tenang dalam hal ini. Ia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Gao Junming, sang pemimpin gangster. Orang seperti ini pasti akan mati jika berbuat tidak adil. Sekalipun ia tidak bertindak hari ini, cepat atau lambat ia akan terjebak dalam kepompongnya sendiri. Hal ini terlihat dari sikap Tuan Yi di kantor. Ia mungkin sudah lama mengawasi Gao Junming, menunggu untuk menangkapnya dan membunuhnya dalam satu pukulan. Saat dia menutup telepon, dia sudah bergegas kembali ke hotel dan hendak memasuki lobi hotel. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari Zhao Fulin. Dia mengira Fulin datang untuk memberi selamat kepadanya, tetapi dia terkejut. Saudara Ye, Gao Junming telah dibebaskan lagi. Zhao Fulin terdengar tak berdaya. Ada apa? Dia baru saja ditangkap dan sudah dibebaskan. Ye Feng berhenti karena terkejut. Tentu saja, dia tidak menyangka Gao Junming tidak bisa pulih karena masalah ini, tetapi dia seharusnya segera baik-baik saja, bukan? Zhao Fulin tersenyum getir. Apa yang perlu dikejutkan? Ini bukan hanya sekali atau 2 kali. Ye Feng mengerutkan kening. Tapi Tuan Yi itu sepertinya sangat tidak puas dengannya. Seharusnya dia tidak melepaskannya secepat itu, kan? Zhao Fulin tersenyum. Gao Junming dilindungi oleh keluarga Ye, jadi dia berhasil membalikkan keadaan. Konon, keluarga Ye telah menggunakan kartu truf mereka untuknya kali ini, dan bahkan Tuan Yi pun tak akan mampu menghentikan mereka. Mendengar ini, Ye Feng semakin terkejut. Keluarga Ye. Kenapa keluarga Ye mau menyelamatkan Gao Junming? Saudara Ye, kamu masih belum tahu hubungan antara keluarga Ye dan Gao Junming, kan? Apa hubungan keluarga Ye dengan Gao Junming? Begini saja, ibu Gao Junming, Gao Xianglan, dulunya adalah kekasih Ye Tianhua, kepala keluarga Ye. Gao Xianglan adalah kekasih Ye Tianhua. Dengan kata lain, Gao Junming adalah anak haram dari kepala keluarga Ye. Ye Feng memikirkannya dan langsung membelalakan matanya tak percaya. Pantas saja waktu aku memanggilnya Ye Junming, dia tiba-tiba jadi gila. Jadi ada hubungan seperti itu. Zhao Fulin terhibur. Kau tepat sekali. Karena Gao Junming ini adalah anggota keluarga Ye, mengapa keluarga Ye tidak berani mengakuinya? Masalah ini rumit. Dulu, ketika Ye Tianhua ingin bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga, ia harus bersaing dengan keluarga Feng. Itu karena pernikahan keluarga ibu Ye Chengs, jadi ia tidak berani mengakui bahwa ia punya kekasih di luar. Gao Xianglan dan putranya selalu dibesarkan di luar. Dengan kata lain, Gao Junming mampu bertindak tirani di Yang Cheng begitu lama karena dukungan keluarga Ye. Tentu saja, demi menebus rasa bersalahnya terhadap ibu dan anak itu, Ye Tianhua diam-diam mendukung Gao Junming. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia punya modal untuk membuat kekacauan seperti itu? Bukankah dia hanya anak haram? Ini seharusnya tidak dianggap rahasia, kan? Kenapa tidak ada yang membicarakannya sebelumnya? Aku tidak tahu rahasia apa yang disembunyikan Gao Junming. Jika ada yang ingin menyelidiki latar belakangnya, keluarga Ye akan menggunakan segala cara untuk menghentikannya. Aku mendengarnya secara tidak sengaja dan terkejut. Sepertinya jika kita ingin berurusan dengan Gao Junming, kita harus melewati keluarga Ye terlebih dahulu. Benar. Pertama, kau memenjarakan Ye Chengs. Sekarang, kau punya konflik dengan Gao Junming. Aku khawatir keluarga Ye tidak akan membiarkanmu bebas begitu saja. Jangan khawatir, aku akan tetap membuka mataku bahkan saat aku tidur. Aku jamin aku tidak akan membiarkan mereka berhasil.
Nak, aku tidak bercanda denganmu. Kamu harus hati-hati. Saudara Zhao, jangan khawatir. Aku punya banyak musuh. Kuburan orang-orang itu tingginya hampir 1 meter, kan? Kalau keluarga Ye tidak datang mencari masalah denganku, aku akan membiarkan mereka hidup beberapa hari lagi. Kalau mereka benar-benar berani datang dan mencari masalah, mereka harus bertanya pada diri sendiri, apakah kepala mereka cukup kuat. Zhao Fulin mendengar kata-katanya dan tak kuasa menahan diri untuk tidak terdiam. Kata-katanya yang tenang memancarkan aura yang mendominasi. Di matanya, keluarga Ye seperti seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Di seluruh Yang Cheng, termasuk keluarga Zhao mereka, siapa yang berani mengatakan hal seperti itu? Jika itu orang lain, dia mungkin berpikir bahwa pihak lain melebih-lebihkan dirinya sendiri, tetapi karena Ye Feng mengatakannya, dia merasa itu logis. Lagi pula, adik kecil Ye-nya ini selalu bisa memberinya kejutan. Banyak hal yang awalnya ia pikir mustahil, akhirnya terbukti. Karena itu, ia kini memiliki kepercayaan buta pada Ye Feng. Apapun yang dikatakannya, ia tidak merasa ada yang salah. Keduanya mengobrol sebentar sebelum menutup telepon. Ye Feng memasukkan tangannya ke saku dan berjalan masuk ke dalam lift. Ia melihat sepasang suami istri saling melahap seolah tak ada orang di sekitar. Mereka tak berhenti ketika melihat seseorang masuk. Pria itu bahkan memasukkan tangannya ke kerah wanita itu. Mata wanita yang menawan itu bagaikan sutra saat dia mengeluarkan beberapa gerutuan halus dari waktu ke waktu. Hal ini membuat Ye Feng merasa sangat canggung. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Mereka berdua terlalu haus. Mereka benar-benar mulai berahi di dalam lift. Apa yang kau lihat? Kau belum pernah melihat orang berciuman, dasar orang desa. Pria itu melihat bahwa ia terus-menerus mengamati mereka berdua dan langsung merasa kesal. Ia berbalik dan mengumpat. Ye Feng tidak ingin membuat masalah, tetapi ketika mendengarnya mengatakan ini, ia langsung menyapanya dengan hangat. Bukankah ini Old Fang? Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Apakah ini pacar barumu? Perkataannya cukup untuk membuat pria itu kehilangan ketenangannya. Apakah aku mengenalmu? Ye Feng menepuk bahu pria itu dengan penuh semangat. Aku Xiao Chen. Kita minum 2 hari yang lalu, apa kau lupa? Pria itu menatapnya dengan bingung. 2 hari yang lalu. Oh, apakah di jamuan makan Bos Wang? Ye Feng langsung mengangguk, ya, kau ingat sekarang. Setelah kita selesai minum, kita akan mencari Nona. Pria itu langsung panik. Omong kosong, kapan aku? Ye Feng melirik wanita di sampingnya dan segera menutup mulutnya. Maaf, aku keceplosan. Tapi aku harus mengingatkanmu, kudengar di toko yang kita kunjungi ada seorang wanita yang didiagnosis AIDS. Aku baru saja pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan hari ini. Pria itu sangat marah sampai hampir mengalami pendarahan otak. Apa-apaan ini? AIDS apa? Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, perempuan itu panik dan buru-buru meludah. Ia menamparnya. Bajingan, beraninya kau datang padaku dengan AIDS. Pria itu buru-buru menjelaskan, Xiao Yan, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Aku tidak mengidap AIDS. Aku bahkan tidak mencari pelacur. Aku tidak mengenalnya. Bab 653. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya mengikuti arus? Mata wanita itu hampir menyemburkan api. Kau bilang kau kenal dia tadi, dan sekarang kau bilang tidak kenal. Tidak, bagaimana dia tahu nama keluargamu Fang? Pria itu langsung tak bisa menjelaskan dirinya sendiri, dan ia menoleh ke arah Ye Feng. Aku bahkan tidak mengenalmu, bagaimana kau tahu kalau nama keluargaku Fang? Ye Feng sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu, dan buru-buru mengangguk, ya, kita bahkan tidak saling kenal. Aku tidak tahu namamu Fang Bin. Wanita itu sangat marah. Ia menjambak rambut pria itu dan memukulinya. Bajingan, dia bahkan tahu namamu. Beraninya kau bilang tidak kenal dia. Kalau aku tertular AIDS darimu, aku akan membunuhmu. Ye Feng menahan tawa. Ia melirik saku celana pria itu. Separuh kartu identitasnya terekspos, dan namanya terlihat. Pada saat itu, lift telah tiba di lantai tempatnya berdiri dan dia segera keluar dengan angkuh. Mereka berdua mungkin tidak punya peluang malam ini. Mengenai apakah mereka masih punya peluang di masa depan, mereka mungkin harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Dia menyenandungkan sebuah lagu dan menggesek kartunya ke dalam ruangan. Ada 2 pasang wanita, Lu Xiaoya dan Liu Ling, dan beberapa tas belanja di samping mereka. Sepertinya mereka berdua baru saja berbelanja hari ini. Dia mengganti sepatunya dan pergi ke kamar Lu Xiaoya, bersiap untuk menyambutnya. Pada saat itu, ia tiba-tiba menyadari pintunya sedikit terbuka. Dari sudut ini, ia bisa melihat pemandangan di atas tempat tidur. Lu Xiaoya dan Liu Ling sedang bersandar di tempat tidur dan mengobrol. Karena mereka berada di rumah dan di kamar tidur, pakaian mereka sangat tipis. Keempat kakinya yang panjang dan indah membuatnya kehilangan akal sejenak. Xiaoya, apakah kamu punya perasaan padanya?
Liu Ling tiba-tiba bertanya. Siapa? Siapa? Lu Xiaoya tertegun sejenak sebelum dia berpura-pura bingung. Liu Ling sedikit kesal. Jangan pura-pura bodoh. Kau tahu siapa yang kumaksud? Lu Xiaoya tak kuasa menahan desahan. Kalaupun aku tertarik padanya, apa gunanya? Dia kan sudah punya pacar. Ye Feng, yang berada di luar pintu, tercengang. Mereka tidak membicarakannya, kan? Liu Ling menoleh dan menatapnya dengan serius. Memangnya kenapa kalau dia punya pacar? Selama kamu suka, kamu harus mengejarnya dengan berani. Sekalipun akhirnya kamu tidak bisa mengejar, setidaknya kamu sudah mencoba. Lebih baik daripada menyesal di kemudian hari. Lu Xiaoya memandangi tubuhnya dan berkata dengan lesu, tapi dibandingkan dengan Chen Xuan, aku sungguh tidak punya kelebihan. Aku tidak secantik dia, dan bentuk tubuhku tidak sebaik dia, apalagi karirku. Liu Ling buru-buru menepuk dahinya. Ada apa denganmu? Di mana Lu Xiaoya yang ceria dan percaya diri tadi? Kurasa kau sama sekali tidak lebih buruk dari Chen Xuan itu. Kaulah yang meremehkan dirimu sendiri, oke. Lu Xiaoya tersenyum bodoh. Aku tidak bisa menahannya. Dia begitu luar biasa. Aku selalu merasa rendah diri di hadapannya. Sulit untuk tidak merasa rendah diri. Liu Ling memutar matanya. Kalau begitu, kita masak nasi dulu. Lu Xiaoya tersipu mendengarnya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak bercanda, kata Liu Ling serius. Saat dia kembali, pergilah ke kamarnya dan pakai lingerie yang baru kamu beli hari ini. Tidak ada pria normal yang bisa menahan godaanmu. Wajah cantik Lu Xiaoya sudah memerah. Ide bodoh macam apa ini? Aku. Liu Ling menatapnya. Ini mungkin satu-satunya kesempatanmu. Kau hanya bisa menggunakan cara ini untuk membuatnya tertarik padamu. Kalau tidak, kau hanya bisa bersiap kehilangan dia. Lu Xiaoya tampak terharu. Tapi, apa yang harus kukatakan saat masuk ke kamarnya? Betapa canggungnya itu. Liu Ling segera mengangkat selimut dan melompat dari tempat tidur. Ia berjalan ke arah Lu Xiaoya dengan langkah yang sangat seksi. Setelah kamu masuk, langsung saja berjalan ke tempat tidurnya seperti ini. Lalu, jangan bicara apa-apa. Angkat saja selimutnya dan merangkak masuk. Lu Xiaoya sedikit tercengang. Bukankah ini terlalu belak-belakan? Liu Ling tersenyum percaya diri. Kamu hanya perlu terus terang. Jika kamu ragu-ragu, kamu hanya akan kehilangan kesempatan. Lalu, lanjutnya, saat ini, dia pasti akan sedikit gugup dan bertanya ada apa. Katakan saja kamu takut tidur sendirian, lalu kamu berinisiatif untuk merangkak ke pelukannya dan membelainya dengan tanganmu. Sambil berbicara, ia bahkan mendemonstrasikannya dengan tangannya sendiri. Ia berbaring di tubuh Lu Xiaoya dan menyentuhnya dari atas ke bawah, membuat Lu Xiaoya terkikik dan buru-buru mendorongnya. Liu Ling, apa kau ingin mati? Penampilanmu tadi terlalu. Kau terlalu gegabah, ya. Namun, Liu Ling tidak keberatan. Tatapannya justru semakin menggoda saat ia menggigit bibir bawahnya dengan menggoda. Kau harus merendahkan statusmu dan merayunya seperti ini. Barulah dia akan terpancing. Ayo, belajarlah dariku. Lu Xiaoya ragu sejenak, namun akhirnya menurutinya. Dia memiliki kepribadian yang ceria dan bersemangat. Akan sulit baginya untuk mempelajari pesona wanita dewasa sekarang. Bagaimanapun, dia memang cantik. Meskipun penampilannya payah, pesonanya tetap tak terlukiskan. Ye Feng yang berada di luar pintu tercengang saat melihat dua wanita cantik itu bertingkah begitu genit. Kedua wanita ini sebenarnya sedang belajar cara merayunya di rumah. Ini benar-benar memperluas wawasannya. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia mengikuti arus? Langsung menerimanya sambil tersenyum. Bab 654 Bantuan Chen Xuan. Melihat mereka berdua hampir selesai berlatih, Ye Feng bergegas keluar ruangan dan menekan bel pintu. Pintu segera dibuka dan Lu Xiaoya serta Liu Ling berdiri dengan anggun di pintu. Kau sudah kembali? Tanya Lu Xiaoya. Matanya sedikit gelisah. Ya. Ye Feng mengangguk, berusaha sebisa mungkin bersikap wajar. Itu, kamu mau mandi dulu. Lu Xiaoya mencoba memulai percakapan. Enggak usah. Aku agak capek hari ini dan mau istirahat lebih awal. Setelah Ye Feng selesai berbicara, dia segera kembali ke kamarnya. Begitu dia masuk, dia dengan tidak sabar menanggalkan pakaiannya dan menunggu si cantik datang kepadanya. Tak lama kemudian, terdengarlah suara dua orang saling dorong dari luar pintu, dan langkah kaki mereka pun perlahan mendekat. Jantung Ye Feng hampir copot. Ia lupa sudah berapa lama ia tak merasa gugup seperti ini. Jantungnya berdebar kencang saat memikirkan adegan seru yang akan terjadi. Lu Xiaoya sudah keluar pintu dan tampak ragu apakah dia harus masuk. Pada saat ini, ponsel Ye Feng tiba-tiba berdering. Lu Xiaoya seperti kelinci yang ketakutan, dan segera berlari. Ye Feng kecewa. Ia mengambil ponselnya dan melihat Chen Xuan yang menelepon. Dia segera sadar dan menjernihkan pikirannya yang kacau sebelum menjawab panggilan telepon. Kakak Xuan.
Sebelum ia sempat bicara, tiba-tiba ia mendengar suara Chen Xuan yang sengaja direndahkan dari ujung sana. Xiao Feng, kemari dan selamatkan aku. Ye Feng terkejut dan buru-buru melompat dari tempat tidur. Saudari Xuan, jangan cemas, apa yang terjadi? Xiao Feng, aku keluar untuk membicarakan sesuatu. Aku sedang dalam perjalanan kembali ke hotel, tapi ada dua orang yang mengikutiku. Suara Chen Xuan bergetar, jelas-jelas ketakutan. Ye Feng buru-buru mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar dengan cepat. Mereka tidak melakukan apapun padamu, kan? Chen Xuan langsung menjawab, tidak, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya terus mengikuti saya dan bersiul-siul ke arah saya. Ye Feng menghela napas lega. Baiklah, jangan kembali ke hotel dulu. Pergilah ke tempat ramai dulu, aku akan segera ke sana. Sambil berbicara, dia keluar dari ruangan. Bang! Pintu Lu Xiaoya tertutup. Rupanya dia baru saja masuk ke kamarnya. Ye Feng hanya meliriknya, dan tidak tinggal lebih lama lagi. Ia buru-buru berlari turun ke tempat parkir dan mengendarai Blue Cham Knight keluar. Mobil itu melaju hingga kecepatan maksimumnya, dan bagaikan sambaran petir ungu, ia melesat melewati jalan-jalan kota. Pengemudi di jalan hanya sempat melihat kilatan cahaya ungu, dan mereka semua tampak seperti melihat hantu. Kalau saja tidak karena suara gemuruh mesinnya, mereka pasti mengira telah bertemu hantu. Mereka tak percaya ada orang yang bisa mengemudi secepat itu di jalan raya kota. Mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka. Dalam perjalanan ke Hotel Chen Xuan, Ye Feng menelepon Zhao Fulin dan memintanya untuk membantu menyelidiki semua informasi tentang keluarga Ye dan Gao Junming, termasuk beberapa bukti kriminal. Dia menduga bahwa orang-orang yang mengikuti Chen Xuan kemungkinan besar adalah keluarga Ye atau Gao Junming. Tidak peduli siapapun itu, jika mereka berani mempunyai rencana terhadap Chen Xuan, mereka pasti akan mati. Efisiensi Zhao Fulin tak terbantahkan. Ketika mobilnya hendak mencapai hotel tempat Chen Xuan menginap, ia mengirimkan informasi yang ia temukan. Xiao Feng, Gao Junming ini selalu berhati-hati dalam bertindak. Jangan berpikir bahwa geng Cheoxin itu jahat, tetapi kita memang tidak dapat menemukan bukti bahwa dia telah melakukan kejahatan. Namun, aku telah membantumu menemukan informasi tentang beberapa bawahannya yang cakap. Mungkin kau bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dari mereka. Setelah mendengar penjelasan Zhao Fulin, Ye Feng mulai melihat informasinya. Berdasarkan informasi ini, Gao Junming adalah orang yang mencurigakan. Hanya ada 4 orang yang bisa mendapatkan kepercayaannya. Yang pertama adalah Gao Hu. Orang ini telah mengakui Gao Xianglan sebagai ibu baptisnya dan telah memberikan kontribusi besar bagi geng Cheoxin, sehingga mendapatkan kepercayaan Gao Junming. Orang kedua adalah seseorang bernama Ning Tua. Tidak ada yang tahu nama persisnya, tetapi ia berspesialisasi dalam pengumpulan intelijen dan pembunuhan untuk Gao Junming. Ia bisa dianggap sebagai salah satu kartu truf Gao Junming. Orang ketiga bernama Su Haibo, yang berspesialisasi dalam mengelola pabrik kerikil dan pabrik peledakan untuk Gao Junming. Orang ini juga merupakan orang yang paling banyak melakukan kejahatan. Siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang telah ia renggut? Bisa dibilang ia dipenuhi dengan kejahatan. Orang keempat adalah Zheng Rujing, istri cilik Gao Junming. Ia bertanggung jawab mengelola bisnis grup investasi dan juga merupakan sumber dana terbesar bagi geng Cheoxin. Dari sini dapat diketahui bahwa wanita ini seharusnya menjadi orang yang paling dipercayainya. Ye Feng menyaring informasi dalam pikirannya dan segera menyaring bagian yang paling penting. Pada saat ini, dia juga telah tiba di Hotel Glimmer. Chen Xuan mengikuti instruksinya dan menunggu di lobi hotel alih-alih kembali ke kamarnya. Ada orang yang datang dan pergi ke sini. Setidaknya dia tidak perlu khawatir kedua penguntit itu akan melakukan apapun padanya. Ketika dia melihat Ye Feng masuk dari luar, dia langsung berdiri karena terkejut. Xiao Feng, aku di sini. Melihatnya aman dan sehat, Ye Feng menghela napas lega. Ia mempercepat langkahnya dan berjalan mendekat. Saudari Xuan, di mana orang-orang yang mengikutimu? Chen Xuan buru-buru menunjuk ke suatu tempat yang tidak jauh. Ye Feng berbalik dan melihat ke arah kursi di dekat jendela. Ada seorang pria berjas hitam duduk di kursi dekat jendela. Dua orang ini berani duduk di sini terang-terangan. Bagaimana ini bisa disebut menguntit? Itu cuma pengawasan terselubung. Mereka terlalu arogan. Ketika keduanya melihat kedatangan Ye Feng, mereka langsung menunjukkan ekspresi panik. Ye Feng tidak mengatakan apa-apa. Ia langsung berjalan ke arah mereka berdua. Siapa yang mengirim kalian? Mereka berdua pura-pura tidak mengerti. Apa maksudmu dengan siapa yang mengirim kami? Kami tidak mengerti apa yang kau katakan. Ye Feng mencibir, kau tidak mengerti. Pasti ada yang salah dengan telingamu. Biar aku yang mengobatinya. Sambil berbicara, dia segera mengeluarkan 2 jarum perak dari tubuhnya dan menusukkannya ke titik akupuntur utama di pinggang mereka. Kedua pria itu langsung berteriak dan jatuh ke tanah. Bab 655 Saudara Hu, kita bertemu lagi.
Keributan di sini membuat banyak orang di aula itu waspada. Orang-orang ini melihat dengan kaget, tidak tahu apa yang telah terjadi. Beberapa dari mereka ingin menghentikannya, tetapi mereka mundur setelah dipelototi oleh Ye Feng. Kedua pria itu terus-menerus mengejang dan menjerit di tanah. Wajah mereka sangat pucat, dan jelas terlihat betapa sakitnya mereka. Ye Feng menatap mereka berdua dengan dingin. Kenapa kalian tidak mengatakan yang sebenarnya? Mereka berdua cukup tangguh. Meskipun mereka sudah sangat kesakitan hingga mata mereka melotot dan mulut mereka berbusa, mereka tetap menolak untuk berkata apa-apa. Ye Feng tersenyum tipis. Ia tidak terburu-buru. Ia menarik Chen Xuan untuk duduk di samping. 1 menit. 2 menit berlalu. 3 menit. Akhirnya, seseorang tak mampu bertahan lebih lama lagi. Ia berkata dengan suara gemetar, aku akan bicara, aku akan bicara. Pria satunya langsung melotot ke arahnya. Berani. Mau mati. Orang yang tadi menggeleng kesakitan. Aku tak sanggup lagi. Ye Feng segera berdiri dan berjalan mendekat. Ia mengeluarkan jarum perak dan menepuk-nepuknya beberapa kali. Pria itu menghela napas lega, lalu menatap Ye Feng dengan rasa takut yang masih tersisa. Lalu, Ye Feng menyilangkan kaki dan duduk. Karena dia keras kepala, biarkan saja dia bertahan lebih lama. Katakan dengan jujur, siapa yang mengirimmu ke sini? Mata pria itu dipenuhi ketakutan. Masan meminta kami untuk datang. Ye Feng mengerutkan kening. Siapa Masan? Pria itu buru-buru menjelaskan, Masan adalah seorang gangster dari distrik Chaoan. Dia memberi kami masing-masing 20.000 yuan untuk mengikuti wanita ini. Ye Feng menatapnya dengan tatapan membara. Hanya memintamu untuk mengikuti. Apa dia tidak memintamu melakukan hal lain? Pria itu menggelengkan kepalanya cepat-cepat. Tidak, dia hanya bilang kemanapun wanita ini pergi, kami akan mengikutinya. Dia tidak akan bisa tidur nyenyak. Tatapan Ye Feng langsung berubah tajam. Sebaiknya kau jangan berbohong padaku, kalau tidak konsekuensinya akan sangat serius. Pria itu langsung menggigil. Kalau aku berbohong, aku akan mati dengan mengerikan. Ye Feng melanjutkan bertanya, apakah Masan memberitahumu mengapa dia ingin kau mengikuti wanita ini? Apakah dia punya dendam terhadapnya? Pria itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak bilang, tapi kurasa. Pasti orang-orang dari geng Cheoxin yang memintanya melakukannya. Mata Ye Feng berbinar. Kenapa kau berkata begitu? Pria itu buru-buru menjelaskan, karena dia minum bersama kita beberapa hari yang lalu dan menyombongkan diri. Dia bilang dia kenal seorang kakak. Orang itu dari geng Cheoxin. Dia akan mengajaknya makan dan minum dengan baik nanti. Setelah Ye Feng mendengar ini, ia tak bisa menahan diri untuk mendengus dingin. Memang geng Cheoxin. Chen Xuan segera menarik tangannya dengan gugup. Xiao Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia juga mendengar tentang konflik antara Ye Feng dan geng Cheoxin, tetapi dia tidak punya waktu untuk menanyakannya. Sekarang setelah dia mendengar bahwa itu terkait dengan geng Cheoxin yang baru, dia langsung khawatir. Ye Feng menepuk tangan kecilnya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian, ia bangkit dan membantu orang itu membuka titik akupunturnya, lalu membawa Chen Xuan keluar dari hotel. Karena Gao Junming berani menargetkan Chen Xuan, dia siap menanggung amarahnya. Yue Sang KTV, di ruang pribadi yang mewah. Lampunya redup, dan sekelompok pria dan wanita sedang minum, bernyanyi, dan saling meraba-raba. Gao Hu duduk di sana dengan tenang, membiarkan kedua wanita berpakaian minim itu menggesek tubuhnya, tetapi tidak ada respons. Apa yang terjadi pada Zhou Tiejun beberapa hari lalu sangat memengaruhinya. Zhou Tiejun itu sama seperti dirinya. Dia setia kepada Gao Junming, tetapi dia tidak menyangka Gao Junming akan mati tanpa alasan. Dia sekarang tahu bahwa Ye Cheng lah yang mengirim orang untuk membunuhnya. Namun, sebelum Ye Cheng bertindak, mustahil baginya untuk tidak memberitahu Gao Junming terlebih dahulu. Jelas, ia baru berani melakukannya setelah mendapatkan persetujuan Gao Junming. Hal ini membuatnya semakin kecewa. Ia tidak menyangka orang-orang yang telah bekerja keras untuk Gao Junming akan berakhir seperti ini. Karena bos tidak dapat diandalkan, tampaknya ia harus lebih memikirkan dirinya sendiri. Tepat saat ia sedang berpikir, pintu ruang pribadi itu tiba-tiba didobrak terbuka. Dua antek yang bertugas menjaga di luar tiba-tiba menyerbu masuk. Gao Hu terkejut. Reaksi pertamanya adalah musuhnya datang untuk membalas dendam. Para pria di ruangan itu mengambil botol-botol di meja kopi dan melihat ke arah pintu. Saat itu, seorang pria dan seorang wanita masuk dari luar. Saudara Hu, kita bertemu lagi. Gao Hu mengenalinya di bawah cahaya redup. Ye Feng, apa yang kau lakukan di sini? Dia tidak menyangka kalau itu adalah Ye Feng. Ye Feng menarik Chen Xuan. Aku di sini untuk menanyakan sesuatu padamu. Gao Hu mendengus dingin. Kau baru saja berkonflik dengan bos kami kemarin, dan sekarang kau masih berani mengetuk pintu kami.
Apa kau benar-benar berpikir geng Cheoksin kami mudah diganggu? Begitu dia selesai berbicara, beberapa pria di ruangan itu segera mengepung Ye Feng dan wanita itu. Selama dia memberi perintah, mereka akan bergegas dan menyerang. Namun, Ye Feng mengabaikannya dan duduk di samping Gao Hu. Jangan terlalu gelisah. Kalau kau benar-benar setia pada bosmu, kau tidak akan menghindariku saat aku bergegas menghampiri wanita tua itu hari ini. Ekspresi wajah Gao Hu sedikit berubah, dan dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada orang lain di ruang pribadi itu untuk pergi. Setelah semua orang pergi, hanya tersisa 3 orang di ruangan itu. Dia menoleh ke arah Ye Feng. Apa yang ingin kau ketahui? Ye Feng meletakkan tangannya di bahunya. Urusanku tidak penting, mari kita bicarakan urusanmu dulu. Apa kau mau jadi bos geng Cheoksin? Gao Hu terkejut. Ia segera berdiri dan melihat keluar. Melihat tidak ada yang menguping, ia menghela napas lega. Ia berbalik dan memelototi Ye Feng. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ye Feng menyilangkan kaki dan menatapnya dengan santai. Hooligan yang tidak mau jadi bos bukanlah hooligan yang baik. Apa kau bersedia jadi anjing Gao Junming selamanya? Gao Hu ragu-ragu dengan niatnya dan terus berpura-pura bodoh. Kebaikan bos Gao kepadaku seberat gunung, dan kesetiaanku kepadanya dapat dilihat oleh langit dan bumi. Jika kau ingin aku mengkhianatinya, maka kau hanya bermimpi. Ye Feng mengerutkan bibirnya. Kesetiaan hanya karena alat tawar-menawar untuk pengkhianatan tidak cukup. Jika kau memang begitu setia padanya, seharusnya kau bertengkar denganku saat aku mengatakan itu tadi, alih-alih menjelaskan betapa setianya kau padanya. Ekspresi Gao Hu berubah-ubah, tapi akhirnya ia tenang. Kau punya cara untuk menyingkirkannya. Ye Feng langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya cara. Gao Hu kembali marah. Kau bercanda. Pertama, dia bertanya apakah dia ingin menjadi bos geng Cheoksin. Ketika dia bilang mau, pihak lain bilang tidak mungkin. Apakah dia mempermainkannya seperti anak berusia 3 tahun? Ye Feng segera menghiburnya, tenanglah, meskipun aku tidak punya cara sekarang, aku di sini untuk mencarikanmu solusi. Gao Hu menatapnya dengan bingung. Kau ingin aku memikirkan caranya? Apa yang bisa kulakukan? Ye Feng kembali meletakkan tangannya di bahunya. Kau seharusnya punya banyak bukti kejahatan Gao Junming, kan? Serahkan saja padaku agar aku bisa memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Bab 656 Bagaimana pria sejati dapat hidup di bawah pengaruh orang lain dalam waktu lama. Setelah Gao Hu mendengar ini, ia tak kuasa menahan tawa. Aku tidak punya bukti kejahatannya. Ye Feng sedikit kesal. Bukankah kau bawahan Gao Junming yang cakap? Kau juga anak baptis Gao Xianglan. Seharusnya kau orang terdekatnya. Apa kau tidak punya bukti kejahatannya? Gao Hu merasakan sengatan kata-katanya. Ia segera meraih botol di meja kopi dan membantingnya ke lantai. Orang yang cakap apa? Aku hanyalah seekor anjing di mata mereka. Apakah tuan mereka akan membocorkan rahasia yang sebenarnya kepada seekor anjing? Orang-orang di luar mendengar keributan itu dan segera bergegas masuk untuk memeriksa. Gao Hu langsung melampiaskan amarahnya kepada mereka. Orang-orang itu pun buru-buru kabur sambil menahan rasa takut. Ye Feng tahu bahwa kemarahannya tidak dibuat-buat. Mungkinkah tindakan Gao Junming begitu sempurna? Kau sudah bersamanya selama bertahun-tahun, dan kau belum menemukan bukti apapun. Gao Hu meneguk anggurnya. Pertama, aku dulu setia padanya dan tidak pernah memikirkan hal ini. Kedua, dia memang sangat berhati-hati dalam bertindak. Dia hampir tidak meninggalkan bukti apapun. Kalau tidak, bahkan jika dia dilindungi oleh keluarga Ye, dia tidak akan sepenuhnya baik-baik saja. Setelah mendengar kata-katanya, Ye Feng langsung terdiam. Tampaknya Gao Junming ini jauh lebih licik daripada pemimpin preman durhaka yang disangkanya. Bahkan seorang ajudan kepercayaannya yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun tidak dapat menangkap apapun. Dia berpikir sejenak, lalu menoleh ke Gao Hu lagi. Lalu menurutmu, apakah Su Haibo punya bukti kejahatannya? Gao Hu menatapnya dengan heran. Kau benar-benar kenal Su Haibo. Su Haibo adalah orangnya Gao Junming. Meskipun bukan rahasia besar, hanya anggota inti geng Cheoksin yang mengetahuinya. Dia tidak menyangka Ye Feng begitu cerdik. Dia benar-benar tahu tentang Su Haibo. Ye Feng tersenyum tak terpahami. Aku tahu lebih dari yang kau bayangkan, kau hanya perlu menjawab pertanyaanku dengan jujur. Gao Hu menatap kosong ke matanya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkin anak ini benar-benar punya kesempatan untuk menyingkirkan Gao Junming. Su Haibo mengelola banyak bisnis untuk bos Gao. Mungkin dia punya informasi rahasia tentangnya, pikirnya sambil menjawab. Di mana Su Haibo tinggal? Ye Feng ingin terus bertanya. Unit 1, Blok 3, Perumahan Silvermoon. Gao Hu menjawab hampir setiap pertanyaan. Bagaimana dengan Pak Tuan Ning? Di mana dia tinggal? Kamu bahkan kenal Old Ning. Ketika Gao Hu mendengar pertanyaannya, dia semakin terkejut.
Ning tua ini menghususkan diri dalam pengumpulan intelijen dan pekerjaan pembunuhan untuk Gao Junming, jadi dia sangat misterius. Bahkan anggota inti geng Cheoxin mungkin tidak mengetahui keberadaannya. Informasi Ye Feng benar-benar lengkap. Kamu hanya perlu memberitahuku di mana dia tinggal. Kamu tidak perlu bertanya apa-apa lagi. Ye Feng tidak membuang waktu lagi. Dia bertanya lagi. Ning tua ini selalu sulit ditemukan. Saya khawatir selain Gao Junming, tidak ada yang tahu di mana dia tinggal. Gao Hu merentangkan tangannya tanpa daya. Ye Feng melihat bahwa dia tampaknya tidak berbohong, jadi dia perlahan berdiri dan menepuk bahunya. Pria sejati hidup di dunia. Bagaimana dia bisa hidup di bawah orang lain untuk waktu yang lama? Kurasa kau lebih cocok menduduki posisinya daripada Gao Junming. Setelah mengatakan itu, dia memegang tangan Chen Xuan dan berjalan keluar. Gao Hu duduk di sana dalam keadaan linglung, tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Bagaimana seorang pria sejati dapat hidup di bawah pengaruh orang lain dalam waktu lama? Kalimat ini akhirnya mematahkan pembelaannya. Ya, mereka memang anjing Gao Junming selama bertahun-tahun. Apa yang ia dapatkan sebagai balasannya? Sebagai gantinya, ia berakhir seperti Zhou Tiejun. Terlebih lagi, dia tahu betul bahwa karena dia tidak membela Gao Xianglan siang tadi, Gao Junming sudah menaruh dendam padanya. Jika dia tidak membuat rencana lebih awal, dia mungkin akan bergantung pada belas kasihan orang lain ketika saatnya tiba. Dia mengambil segelas bir dari meja kopi dan menenggaknya sampai habis. Sialan, habis deh. Ye Feng dan Chen Xuan mengikuti alamat yang diberikan oleh Gao Hu dan tiba di Silver Moon Estate. Perumahan Silver Moon dianggap sebagai perumahan mewah di Yangcheng. Keamanan di pintu masuk sangat ketat, dan kendaraan asing sulit masuk. Ketika keduanya tiba, mereka melihat petugas keamanan menghentikan kendaraan luar untuk diinterogasi. Sopirnya menjelaskan cukup lama, menyerahkan rokok dan uang, tetapi petugas keamanan tetap tidak mau mengalah. Akhirnya, ia terpaksa pergi. Chen Xuan, yang duduk di kursi penumpang, menatap Ye Feng. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Feng tersenyum tipis. Ini masalah kecil. Setelah berkata demikian, dia melaju lurus ke depan. Chen Xuan menatapnya dengan bingung, tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Ketika mobil sampai di pintu, petugas keamanan langsung mengulurkan tangan dan menghentikan mereka berdua. Tolong tunjukkan kartu akses kalian. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, raut wajah Ye Feng berubah muram. Apa kau buta? Apa kau tidak tahu siapa aku? Apa kau baru di sini? Petugas keamanan itu tercengang. Saya sudah di sini selama seminggu. Anda di sini. Ye Feng mendengus dingin. Pantas saja kau tidak punya mata. Kau bahkan tidak mengenaliku. Baiklah, aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Bukakan pintunya untukku. Petugas keamanan menjadi panik ketika melihat betapa sombongnya dia. Mendengar nada arogan pihak lain, mungkinkah ia telah bertemu dengan seseorang yang penting. Namun, sang kapten telah berulang kali memerintahkan agar masyarakat memeriksa secara ketat orang-orang yang masuk dan keluar. Tanpa kartu akses, mereka tidak boleh masuk. Maaf. Kapten kami bilang tidak ada yang bisa masuk tanpa kartu akses. Apa si tua bangka Liu Genseng itu bilang begitu? Bukankah dia sudah bilang untuk membiarkanku pergi saat kau melihat mobilku? Panggil dia dan biarkan dia memberitahuku secara langsung. Ye Feng langsung memotong pembicaraan dan memarahinya dengan marah. Petugas keamanan itu langsung menggigil. Kau kenal Kapten Liu kita. Bab 657 aku sedikit gugup, aku perlu santai. Ye Feng tersenyum sinis. Kapten Liu. Bajingan tua ini masih berutang 100.000 yuan padaku. Dia bersembunyi dariku dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Tepat waktu, panggil dia dan lihat bagaimana aku menghadapinya. Petugas keamanan itu benar-benar tercengang. Dia benar-benar bertemu dengan penagih utang Kapten Liu. Apa yang harus dia lakukan? Kapten Liu mungkin sedang bermesraan dengan istrinya sekarang. Kalau dia menelepon sekarang, bukankah dia akan dimarahi? Lagi pula, karena pihak lain adalah penjamin Kapten Liu tidak punya waktu untuk bersembunyi. Jika dia benar-benar memanggilnya, bukankah Kapten Liu akan mencekiknya sampai mati? Pokoknya, cuma melepas satu orang saja. Seharusnya nggak masalah, kan? Lagi pula, mobil yang dikendarai pihak lain itu jelas mahal. Lagi pula, ada seorang wanita cantik yang duduk di kursi penumpang depan. Dari sudut pandang manapun, sepertinya dia tidak datang untuk membuat masalah. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu lewat. Sambil berbicara, dia buru-buru mengangkat pagar. Setidaknya kau tahu apa yang baik untukmu. Kalau kau bertemu Kapten Liu-mu, ingat untuk memintanya meneleponku. Bajingan tua ini, mari kita lihat berapa lama dia bisa bersembunyi. Ye Feng mengumpat sambil melaju masuk. Petugas keamanan itu menatap lampu belakang mobilnya dan mencibir. Dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu.
Bukankah itu sama saja mencari masalah? Apa dia benar-benar berpikir dia bodoh? Bagaimana kamu tahu kalau kaptennya bernama Liu Genseng? Setelah memasuki area pemukiman, Chen Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertarungan verbal Ye Feng dengan petugas keamanan telah mengejutkannya. Orang ini benar-benar pandai menipu orang. Kalau saja dia tidak tahu cerita di balik layar, dia pasti akan mengira orang ini kenal Kapten Liu. Ye Feng tersenyum dan menjelaskan, ada daftar pekerjaan di dinding ruang keamanan. Yang pertama bernama Liu Genseng. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Chen Xuan teringat bahwa memang ada sebuah formulir di dinding ruang keamanan, tetapi ukurannya hanya sebesar kertas A4 dan letaknya sangat jauh. Orang ini benar-benar bisa melihat kata-kata itu dengan jelas. Bukankah penglihatannya agak terlalu abnormal? Tetapi setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Ye Feng, dia perlahan mulai terbiasa dengan beberapa kemampuannya yang hampir ajaib. Kadang-kadang, dia bahkan bertanya-tanya apakah pacarnya seorang alien, karena banyak hal yang dilakukannya sungguh tidak masuk akal dari sudut pandang manusia. Ye Feng memarkir mobilnya di tempat parkir dan melihatnya menatapnya dengan tatapan tajam. Kenapa kau menatapku dengan ekspresi mesum seperti itu? Chen Xuan memelototinya. Siapa yang mesum? Tatapan mata putihnya yang sedikit genit sungguh menawan, membuat jantung Ye Feng berdebar kencang. Ye Feng tersenyum jahat sambil mengangkat alisnya ke arahnya. Dengan kecerdasan Chen Xuan, bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti di balik kata-katanya? Wajah cantiknya langsung memerah. Bukankah kita di sini untuk mencari Su Haibo? Kau, Ye Feng menggenggam tangan kecilnya yang lembut. Su Haibo itu orang yang sangat jahat. Aku agak gugup. Aku perlu bersantai dulu. Chen Xuan tidak akan mempercayai kata-katanya. Situasi seperti apa yang belum pernah dilihat orang ini sebelumnya? Apakah dia akan gugup karena Su Haibo? Kepada siapa dia berbohong? Chen Xuan benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa pada pria ini. Dia hanya bisa mengangkat rambutnya dan perlahan membungkuk. Tuan Su, tolong selamatkan nyawaku. Su Haibo duduk di sofa dengan menyilangkan kaki dan menatap pria di seberangnya dengan muram. Pria itu berlutut di tanah, gemetar. Wajahnya babak belur tak bisa dikenali. Di belakangnya berdiri beberapa pria berpakaian hitam, masing-masing memegang tongkat baseball yang berlumuran darah. Su Haibo mengeluarkan sebatang rokok dari kotak rokok, dan orang-orang di belakangnya segera menyalakannya untuknya. Pak Tuayu, sudah berapa tahun kau bersamaku? Dia mengembuskan asap rokok dan menatap laki-laki itu dengan mata membara. Pria itu gemetar saat berkata, sudah 7 tahun. Mata Su Haibo menunjukkan kesedihan. 7 tahun bukanlah waktu yang singkat. Ada berapa banyak 7 tahun dalam hidup seseorang? Pria itu buru-buru mengangguk. Ya, aku sudah mengikutimu sejak kau mengambil alih pabrik kerikil. Wajah Su Haibo tiba-tiba berubah garang. Kau sudah bersamaku selama 7 tahun, dan kau masih berani melakukan hal seperti itu. Beraninya kau menggelapkan dana publik. Kau tahu uang itu milik Tuan Gao. Beraninya kau menerima suap. Pria itu begitu ketakutan hingga air mata mengalir di wajahnya. Tuan Su, istri saya menderita kanker hati dan membutuhkan uang untuk menyelamatkan hidupnya. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain, jadi. Kalau kau tidak bisa memikirkan cara lain, kau bisa menggelapkan uang Tuan Gao. Kenapa kau tidak datang dan meminjamnya dariku? Suara Su Haibo tiba-tiba meninggi beberapa kali dan menjadi sedikit tajam. Maukah kamu meminjamkannya padaku? Pria itu mengumpulkan keberaniannya dan menatapnya. Kamu sudah jadi saudaraku selama 7 tahun. Karena kamu sedang kesulitan, kalau aku punya uang, aku pasti akan meminjamkannya padamu. Tapi kamu juga tahu aku tidak punya uang. Su Haibo merentangkan tangannya tanpa daya. Pria itu mengangkat kepalanya dengan gemetar. Tuan Su, mengingat bertahun-tahun saya bersama Anda, mohon beri saya waktu lagi. Setelah saya menjual rumah ini, saya pasti akan mendapatkan kembali uang di rekening saya. Su Haibo meraih asbak di meja kopi dan berjalan perlahan. Kamu tidak perlu khawatir menjual rumah untuk melunasi utang. Aku akan mengurusnya untukmu. Sekarang Tuan Gao sudah tahu tentangmu dan ingin aku memberinya penjelasan, apa yang bisa kulakukan. Ketika pria itu melihatnya berjalan mendekat, ia langsung merangkak mundur ketakutan. Tuan Su, ampuni aku, Tuan Su. Su Haibo menggelengkan kepala dan mendesah. Bukannya aku tidak ingin mengampunimu. Jika aku mengampunimu, Tuan Gao tidak akan mengampuniku. Saudaraku, maafkan aku. Sambil berkata demikian, dia menghancurkan asbak di tangannya. Bang, bang, bang. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, kepala pria itu meledak. Su Haibo mengambil tongkat baseball dari salah satu anak buahnya dan memukul kepalanya beberapa kali. Dia baru berhenti ketika kepalanya hancur total dan otaknya berceceran di tanah. Kakak, jangan salahkan aku juga dipaksa. Dia melempar tongkat bisbol di tangannya dan melambaikan tangan ke arah kedua bawahannya. Tarik keluar dan potong-potong untuk memberi makan anjing.
Bab 658. Apakah Anda berpikir Anda di sini untuk berlibur? Su Haibo duduk kembali di sofa dan menundukkan kepalanya untuk memikirkan sesuatu. Beberapa bawahannya sedang mengurus mayat itu. Pada saat itu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Bawahannya terkejut dan menatapnya. Mata Su Haibo sedikit menyipit. Ia meraih tongkat baseball berlumuran darah dan berjalan menuju pintu. Siapa itu? Saya dari Departemen Manajemen Properti. Saya di sini untuk memeriksa meteran listrik. Suara seorang pria segera terdengar dari luar. Su Haibo mengerutkan kening. Sudah larut malam. Kita sudah tidur. Kembalilah besok. Orang di luar langsung menjawab, tidak, kami masih harus mengurus dokumennya nanti. Pekerjaannya harus selesai hari ini. Buka pintunya. Tidak akan menyita waktu Anda beberapa menit. Su Haibo memutar matanya. Saya sangat kenal dengan manajer properti Anda, Manajer Qian. Kalau Anda memberitahu dia pasti bisa membantu Anda. Pria di luar terus berkata, Manajer Qian meminta saya untuk datang. Rumah-rumah lain sudah diperiksa, dan hanya rumah Anda yang tersisa. Su Haibo langsung mencibir. Tidak ada manajer Qian di manajemen properti. Pihak lain jelas bukan dari manajemen properti. Baiklah, karena kamu ingin masuk, silakan masuk. Sambil berbicara dia mengedipkan mata pada bawahannya. Bawahan itu segera mengerti dan berjalan untuk membuka pintu. Lalu, seorang pemuda masuk. Halo. Sebelum dia dapat berbicara, Su Haibo mengayunkan tongkat basebalnya ke belakang kepalanya. Tongkatnya kuat dan berat, dan itu adalah serangan mendadak. Sekali kena, tongkat itu pasti akan mati atau terluka. Namun, reaksi pemuda itu sangat cepat. Ketika mendengar angin di belakangnya, ia segera menundukkan kepala untuk menghindar, lalu melompat menjauh. Sial, kau akan langsung membunuhku. Seperti yang diharapkan dari Jenderal Gao Junning yang cakap. Lelaki itu memiliki senyum nakal di wajahnya, dan tidak ada tanda-tanda kepanikan sama sekali. Beberapa orang di ruangan itu segera mengambil senjata mereka dan bergegas menghampiri, mengelilinginya. Tatapan Su Haibo bagaikan elang saat ia mengamati pemuda itu. Siapa sebenarnya kau? Mendengar kata-katanya, pria itu langsung tertawa. Ada orang di geng Cheoksin yang tidak mengenalku. Sepertinya aku masih belum cukup terkenal. Ketika Su Haibo mendengar kata-katanya, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Karena pihak lain mengetahui nama, geng Cheoksin dan memanggil, Gao Junning, dengan nama lengkapnya tadi, jelaslah bahwa dia mengetahui latar belakangnya. Karena tahu dirinya anggota geng Cheoksin, ia tetap terlihat berani. Mungkin tidak banyak orang seperti dia di Yangcheng. Menghubungkannya dengan usia pihak lain, sebuah nama langsung muncul di benaknya. Kamu adalah Ye Feng. Biasanya, dia hanya bertanggung jawab atas pabrik kerikil dan pabrik peledakan, tetapi tidak bertanggung jawab atas urusan internal geng Cheoksin. Namun, dia pernah mendengar nama Ye Feng, dan tahu bahwa Gao Junning telah menderita kerugian besar hari ini. Namun, dia tidak menyangka anak ini benar-benar dapat menemukannya. Ye Feng tersenyum santai. Sepertinya Tuan Su pernah mendengar nama saya. Jadi saya tidak perlu repot-repot memperkenalkan diri. Mata Su Haibo sedikit menyipit. Kenapa kau mencariku? Ye Feng tersenyum polos. Biarkan aku berdiskusi denganmu bagaimana cara membunuh Gao Junning. Mata Su Haibo langsung memancarkan niat membunuh. Apa katamu? Beberapa pria di sampingnya juga memelototinya dengan marah. Selama Su Haibo memberi perintah, mereka akan bergegas maju. Ye Feng mengabaikan kemarahan mereka dan terus berbicara. Kamu bilang kamu bekerja keras untuk Gao Junning, tapi pada akhirnya, kamu tinggal di tempat yang sempit. Kenapa begini? Kalau aku jadi Gao Junning, aku pasti akan lebih murah hati kepada adikku. Su Haibo langsung meraung, beraninya kau menjelek-jelekkan Tuan Gao di depanku. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Saudara-saudara, serang. Beberapa orang itu menerima perintah itu. Mereka langsung mengayunkan tongkat mereka dan memukul Ye Feng. Ye Feng mendesah pelan. Kau seharusnya sudah mendengar tentang kekuatanku. Kenapa kau harus melakukan ini? Meski berkata demikian, tangannya tidak melambat. Gerakannya secepat kilat. Ia menghindar, menyambar tongkat itu, dan membalas sekaligus. Dengan beberapa pukulan dan tendangan, bawahan semuanya tergeletak di tanah. Ye Feng membuang beberapa tongkat bisbol di tangannya. Ia bertepuk tangan dan terus menatap Su Haibo. Kita sampai di mana? Wajah tua Su Haibo berkedut, keringat mengucur deras dari dahinya. Melihat ekspresi acuh tak acuh pria ini, seolah-olah ia baru saja menangani masalah sepele. Pantas saja dia berani datang sendirian. Ternyata dia memang pemberani. Sejujurnya, dia sedikit takut. Kamu, apa yang kamu inginkan? Ye Feng mengangkat tangannya sedikit. Ia langsung mundur ketakutan. Aku di sini sebenarnya untuk membicarakan bisnis denganmu. Kenapa kau tidak percaya padaku? Dia tersenyum dan menepuk pundaknya. Su Haibo tertawa datar. Bicara. Aku akan bicara, oke.
Bagaimana kau ingin bernegosiasi? Ye Feng melirik ke sekeliling ruang tamu. Kau baru saja membunuh seseorang. Biarkan mereka mengurusnya dulu, kalau tidak, mereka akan menakuti pacarku. Wajah Su Haibo berkedut dua kali lagi. Mengapa ia merasa seperti bertanya, baru saja makan? Ia sama sekali tidak tampak terkejut bahwa ia telah membunuh seseorang. Namun, setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Pihak lain berhasil menyerbu ke kiri dan ke kanan di tengah pengepungan ratusan orang dari geng Cheoxin hari ini. Pemandangan seperti apa yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Bagaimana mungkin dia takut dengan pemandangan sekecil itu? Memikirkan hal ini, dia buru-buru memerintahkan bawahannya untuk membersihkan tempat kejadian perkara. Noda darah di ruang tamu segera dibersihkan, dan mayatnya diseret pergi. Baru saat itulah Ye Feng memanggil Chen Xuan masuk. Ketika Su Haibo melihat Chen Xuan, dia benar-benar terdiam. Orang ini datang mencari masalah dan malah membawa seorang wanita bersamanya. Apakah Anda pikir Anda di sini untuk berlibur? Ye Feng tidak peduli dengan apa yang dipikirkannya, dia memegang tangan Chen Xuan dan berjalan masuk, duduk di sofa. Berikan aku secangkir kopi dan secangkir limun untuk pacarku. Melihat penampilannya yang santai, dia benar-benar tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Su Haibo mengumpat dalam hatinya, tetapi dia tetap patuh membawakan minuman untuk mereka berdua. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Aku sudah mengatakan apa yang ingin ku katakan tadi. Aku hanya merasa itu tidak sepadan untukmu. Ye Feng melihat sekeliling. Seberapa besar rumahmu? 100 meter persegi. Kau mengelola bisnis sebesar ini untuk Gao Junning, dan dia membiarkanmu tinggal di tempat seperti ini. Su Haibo melambaikan tangan untuk membubarkan bawahannya, lalu perlahan duduk di hadapan mereka berdua. Saya hanya pekerja paruh waktu. Tuan Gao sudah memperlakukan saya dengan sangat baik. Saya tidak berani meminta terlalu banyak. Ye Feng tak kuasa menahan tawa, kau bicara satu hal, tapi maksudmu lain. Dengan kemampuanmu, kemanapun kau pergi, kau akan lebih baik daripada sekarang. Apa kau tidak mengeluh tentang perlakuan buruk Gao Junning padamu? Sekalipun Su Haibo tahu bahwa Ye Feng berusaha menebar perselisihan, dia masih merasakan sedikit kebencian di hatinya. Dia telah bersama Gao Junning selama bertahun-tahun dan membantunya mengelola bisnis sebesar itu, tetapi manfaat yang diterimanya hanyalah setetes air di lautan. Banyak orang yang bergabung dengan geng tersebut setelahnya telah tinggal di rumah mewah dan mengendarai mobil mewah. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kesal? Bab 659 mulutmu sungguh luar biasa. Kamu bilang kamu ingin bicara bisnis denganku. Bisnis apa yang ingin kamu bicarakan? Dia tidak ingin berpanjang lebar membahas masalah ini, jadi dia mengganti topik. Ye Feng menyesap kopinya. Sebenarnya sangat sederhana, kita akan mengalahkan Gao Junning bersama-sama. Bukankah semua bisnis yang kau kendalikan sekarang milikmu? Su Haibo langsung terkejut dengan kata-katanya dan berdiri. Kau bercanda. Bagaimana mungkin Gao Junning bisa dijatuhkan semudah itu? Ye Feng langsung tersenyum. Pihak lain tidak mengatakan bahwa ia tidak boleh dijatuhkan, tetapi mengatakan bahwa tidak akan mudah untuk dijatuhkan. Ini sudah menunjukkan niatnya. Semuanya tergantung usaha masing-masing. Sebenarnya, mudah untuk menjatuhkannya. Selama kau punya cukup bukti kejahatannya, serahkan sisanya padaku. Su Haibo perlahan duduk kembali di kursinya dan menyeringai. Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Bagaimana saya bisa mendapatkan bukti kejahatannya? Ye Feng mengerutkan kening. Kau sudah mengikutinya selama bertahun-tahun, dan kau adalah ajudan kepercayaannya. Mustahil kau tidak punya bukti sama sekali, kan? Su Haibo tampak tersengat, dan ekspresinya menjadi agak jelek. Gao Junning selalu curiga. Selain dirinya sendiri, dia tidak pernah mempercayai siapapun, dan dia juga tidak akan meninggalkan bukti apapun. Kurasa rencanamu salah. Ye Feng tersenyum acuh tak acuh. Tidak apa-apa meskipun kau tidak punya bukti. Karena kau sangat mengenalnya, kau seharusnya tahu cara membunuhnya, kan? Su Haibo menggelengkan kepalanya. Maaf. Aku tidak bisa membantumu. Sebaiknya kau pikirkan cara lain. Ye Feng melihat perlawanannya dan perlahan berdiri. Chen Xuan juga berdiri. Sebelum aku pergi, aku ingin memberimu sebuah kalimat. Setiap orang untuk dirinya sendiri. Lebih baik hidup untuk dirimu sendiri daripada menjadi anjing seumur hidup. Setelah mengatakan itu, dia menarik Chen Xuan keluar. Tepat ketika mereka berdua berjalan menuju pintu, mereka tiba-tiba mendengar Su Haibo berkata, coba cari Liaoning. Ye Feng langsung berhenti dan berbalik menatapnya. Tapi ku dengar Pak Tuaning sulit ditemukan. Kemana aku harus mencarinya? Su Haibo mengusap wajahnya. Saya tidak tahu di mana dia tinggal, tapi saya dengar dia sering pergi ke klinik kecil bernama Huizi Hall untuk berobat. Hari ini dia akan periksa lagi. Ye Feng tersenyum puas. Tuan Su, Anda memang orang bijak yang mengerti zaman. Kalau begitu, Anda bisa berharap saya bisa menyingkirkan Gao Junning secepat mungkin.
Setelah mengatakan itu, dia menuntun Chen Xuan keluar ruangan. Su Haibo perlahan bersandar di sofa dengan tatapan rumit di matanya. Sebenarnya, dia sudah memikirkan apa yang dikatakan Ye Feng hari ini berkali-kali. Hanya saja Gao Junming terlalu kuat. Sekalipun dia punya hati, dia tidak punya kekuatan. Jika dia bisa meminjam tangan Ye Feng untuk menyingkirkannya, dia tentu akan dengan senang hati melakukannya. Pada saat ini, dia bahkan berdoa dalam hatinya, berharap Ye Feng akan mendapatkan apa yang diinginkannya, kemudian dia akan bisa melompat ke laut seperti ikan, dan terbang ke langit seperti burung. Xiao Feng, mulutmu sungguh luar biasa. Hanya dengan beberapa kata saja, kau sudah membuat ajudan kepercayaan Gao Junming mengkhianatinya. Dalam perjalanan ke Aula Huizi, Chen Xuan tidak bisa tidak memuji. Dia tidak berbicara sebelumnya. Dia hanya menonton penampilan Ye Feng, dan dia menyadari bahwa pria ini semakin kuat. Hanya dari tempat tinggal Su Haibo saja, sudah dapat dipastikan bahwa ia tidak puas dengan Gao Junming dan menggunakannya sebagai alasan agar pihak lain mengungkap keberadaan Ning Tua. Meskipun dia telah lama berkecimpung di dunia bisnis, pemahamannya tentang hati manusia jauh lebih rendah dibandingkan dengannya. Sambil mengemudi, Ye Feng berbalik dan meliriknya. Tidak, sehebat apapun mulutku, aku tak bisa mengalahkanmu. Chen Xuan tidak bereaksi pada awalnya, tetapi ketika dia melihat seringai di wajahnya, dia langsung mengerti apa yang sedang dia bicarakan. Wajah cantiknya berubah panas saat memikirkan kejadian di tempat parkir. Orang jahat. Ketika Ye Feng melihat ekspresi malunya, dia berharap bisa menghentikan mobil dan melakukan sesuatu lagi. Chen Xuan menenangkan emosinya dan menatapnya dengan serius. Xiao Feng, menurutmu apakah kita benar-benar bisa menemukan bukti kejahatan Gao Junming? Ye Feng menggelengkan kepalanya. Entahlah, Gao Junming sangat berhati-hati, dan dia tidak meninggalkan kekurangan apapun. Kalau tidak, para petugas tidak akan membiarkannya berkeliaran begitu lama. Kalau para petugas saja tidak bisa menemukan bukti, akan semakin sulit bagi kita untuk mengandalkan diri sendiri. Chen Xuan juga tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Kenapa tidak? Kita lupakan saja. Kita seharusnya tidak memprovokasi gangster seperti itu, kan? Ye Feng berbalik menatapnya dan berkata dengan serius, kalau dia hanya mengincarku, aku bisa mempermainkannya perlahan. Tapi, karena dia sudah mengincarmu, aku harus segera menyingkirkannya. Aku tidak akan membiarkanmu berada dalam bahaya. Chen Xuan jarang mendengarnya mengucapkan kata-kata penuh kasih sayang seperti itu, dan ia sangat tersentuh. Tapi Gao Junming ini tidak bisa dianggap remeh. Jika kami terus menyelidikinya, kau mungkin dalam bahaya. Ye Feng menatap ke depan dengan tatapan membara. Demimu, bahkan jika aku harus melewati gunung pedang dan lautan api, aku takkan ragu. Bab 660 saya ingin bertanya, apakah Anda sudah memilih kuburan? Batuk. Di Aula Huizi, seorang pria kurus batuk terus-menerus. Wajahnya memerah. Setelah sekian lama, ketika ia menarik tangannya kembali, ia melihat genangan darah di telapak tangannya. Seolah sudah terbiasa, ia mengambil tisu untuk mengelapnya dan membuangnya ke tempat sampah. Duduk di hadapannya adalah seorang dokter berusia 60-an. Ia mengerutkan kening dan menatapnya. Tuan Ning, apakah Anda sudah minum obat yang saya resepkan? Pria kurus itu ingin batuk lagi, tetapi ia segera menahannya. Saya sudah memakannya, tetapi tidak berhasil. Batuk. Dokter itu tampak bingung. Seharusnya tidak begitu. Secara logika, dalam situasi Anda, seharusnya Anda merasakan efeknya setelah minum beberapa pil. Kenapa efeknya semakin parah? Pria kurus itu tertawa getir 2 kali. Aku tidak menyalahkanmu. Waktu muda, aku terluka. Aku sakit. Aku masih hidup sampai sekarang. Ini sudah keajaiban. Dokter itu mendesah. Bagaimana kalau begini? Saya akan meningkatkan dosisnya kali ini. Anda bisa kembali dan memakannya dulu. Seharusnya ada efeknya kali ini. Pria kurus itu mengangguk. Baiklah. Dokter segera berdiri untuk membantunya mengambil obat. Pada saat itu, seorang pria dan seorang wanita tiba-tiba masuk dari luar. Dokter itu langsung berhenti dan mengerutkan kening pada mereka berdua. Maaf, kami akan segera tutup. Silakan kembali lagi besok. Keduanya adalah Ye Feng dan Chen Xuan. Ye Feng mengabaikannya. Ia melirik pria kurus itu dan berjalan perlahan. Kita di sini bukan untuk menemui dokter. Wajah dokter itu menjadi muram. Anda di sini bukan untuk menemui dokter. Lalu untuk apa Anda di sini? Ye Feng bahkan tidak memandangnya. Ia hanya menatap pria kurus itu. Aku di sini untuk mencarinya. Pria kurus itu berbalik dan meliriknya. Mencariku? Kenapa kau mencariku? Ye Feng menarik kursi dan duduk di sampingnya. Aku ingin bertanya, sudahkah kau memilih makammu? Pria kurus itu berdiri dengan suara mendesing dan memelototinya. Apa katamu? Coba ulangi. Wajah dokter langsung muram. Kamu sakit. Siapa yang mau ke klinik cuma jualan kuburan?
Bukankah ini sama saja mengutuk orang sampai mati? Cepat keluar. Bahkan Chen Xuan pun tidak dapat menahan tawa. Dia datang ke klinik untuk bertanya apakah makamnya sudah dipilih. Orang ini benar-benar pantas dipukuli. Ye Feng menghadapi kemarahan keduanya, tetapi ia tetap duduk diam. Ia menunjuk resep di atas meja. Kau minum obat sesuai resepnya, bukankah kau melakukannya karena kau ingin mati lebih cepat? Ekspresi dokter langsung berubah. Bang! Dia menggebrak meja. Kau di sini mau cari masalah. Kau mau nyasar atau tidak? Kalau tidak nyasar, aku akan panggil polisi. Ye Feng mendengar ancamannya dan tersenyum acuh tak acuh. Telepon polisi. Lalu cepat laporkan. Obat resepmu benar-benar melanggar 18 kejahatan dan 19 ketakutan dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Banyak khasiat obat yang saling bertentangan. Bagaimana ini bisa menjadi obat yang ampuh? Ini racun. Apakah kau menyelamatkan orang atau menyakiti orang? Kata-katanya masuk akal dan kuat. Ekspresi dokter langsung berubah. Anda tahu kedokteran. Dia hampir mengaku tanpa dipaksa. Tatapan pria kurus itu langsung tajam dan dia mencengkeram kerah bajunya. Benarkah yang dia katakan? Apakah benar-benar ada masalah dengan obat yang Anda resepkan? Dokter panik. Pak Ning, tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Hui Zihou itu nama yang sudah berumur seabad. Bagaimana mungkin anak nakal seperti dia mengerti resep yang saya resepkan? Ye Feng mendengarnya berdalih, ia tak kuasa menahan tawa dingin. Efektivitas atau tidaknya obat ini, pasienlah yang paling tahu. Jika ia terus meminumnya, ia akan mati dalam beberapa hari. Pria kurus itu mempercayai kata-kata Ye Feng tanpa keraguan. Saat ia datang ke klinik ini untuk berobat, ia hanya merasakan nyeri tumpul akibat cedera lamanya dan tidak ada gejala lain. Namun, setelah dirawat di sini beberapa lama, kondisinya tidak kunjung membaik. Malah, kondisinya semakin memburuk. Karena klinik ini direkomendasikan oleh orang yang paling dipercayainya, ia tidak mencurigai pihak lain. Ia mengira hal itu disebabkan oleh cedera lamanya. Sekarang, setelah diingatkan Ye Feng, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Sebelum seorang pun dapat melihat bagaimana dia membalikkan tangan kanannya, sebuah bilah pisau pendek muncul dan menusuk ke telapak tangan sang dokter. Lebih baik kau katakan yang sebenarnya padaku. Dokter itu berteriak dan wajahnya memucat. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jangan dengarkan omong kosongnya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, lelaki kurus itu memutar belati di tangannya. Ah, aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Sang dokter tidak dapat bertahan lagi dan buru-buru memohon belas kasihan. Pria kurus itu berhenti berbicara dan berkata, jika kamu berani berbohong, aku akan membunuhmu. Bibir dokter sudah membiru. Ia berkata dengan suara gemetar, obat ini. Memang ada masalah. Mata lelaki kurus itu hampir melotot. Ia mencengkeram lehernya dan berkata, ada dendam apa aku padamu? Kenapa kau ingin menyakitiku? Mata sang dokter terbelalak dan dia hampir mati. Ye Feng buru-buru menarik lengan pria kurus itu. Kalaupun kau ingin membunuhnya, kau harus bertanya dulu padanya. Emosi lelaki kurus itu sedikit tenang. Ye Feng menoleh ke arah dokter. Sekuat apapun dirimu, kau tak akan berani melakukan hal seperti itu. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu? Dokter itu melotot ke arahnya, seakan-akan menyalahkannya karena terlalu ikut campur. Namun, pria kurus itu tak punya banyak kesabaran. Melihat pria itu tak berbicara, ia memutar belatinya lagi. Siapa yang menyuruhmu menyakitiku? Dokter itu berteriak lagi, akan kukatakan. Ya, Tuan Gao memintaku untuk melakukannya. Ketika lelaki kurus itu mendengar kata-kata, Tuan Gao, ia langsung tersambar petir dan berdiri terpaku di tempatnya. Gao, Tuan Gao yang mana? Wajah dokter itu sudah pucat pasi saat ia menatapnya dengan ngeri. Tuan Gao Junning dari geng Cheoxin. Pria kurus itu terhuyung dan menatapnya dengan tatapan kosong. Gao Junning. Mustahil, ini mustahil. Apa kau bohong padaku? Apa kau bohong padaku? Dia mencengkeram leher dokter itu dengan ekspresi ganas dan meningkatkan kekuatan tangannya. Kaca. Leher dokter itu akhirnya dipatahkan olehnya dan terkulai. Akan tetapi, dia tidak berhenti dan terus mencubit dengan kuat. Jelas terlihat betapa marahnya dia. Melihat pria yang awalnya jujur dan kurus tiba-tiba menjadi begitu kejam, Chen Xuan begitu takut hingga dia bersembunyi di belakang Ye Feng dan gemetar. Bahkan Ye Feng sendiri tidak menyangka hal ini. Pantas saja orang ini bisa menjadi pembunuh bayaran nomor 1 Gao Junning. Dia memang kejam. Pria kurus itu tidak berhenti sampai leher dokter itu patah seluruhnya dan kepalanya tertarik ke bawah seluruhnya. Ketika ia berbalik untuk menatap Ye Feng dan pria lainnya, ia kembali ke penampilan aslinya. Maaf, aku terlalu marah. Aku tidak menyangka orang yang sangat kupercayai ternyata ingin menyakitiku. Melihat penampilannya yang tidak berbahaya,
Jika dia tidak melihat sisi abnormal pihak lain dengan mata kepalanya sendiri, dia mungkin benar-benar terpesona olehnya. Ye Feng, di sisi lain, sangat murah hati. Tuan Ning, apa rencana Anda? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.